Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kesian diri ini. Mau di sini? Nggak apa-apa, mau? Capek diri enggak? Nih, kosong. Basah? Enggak, kering enggak? Oh, basah. Tuh kan basah. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para ulama, kiai, masyayikh, ustadz, ustadzah yang saya dan kita muliakan, senantiasa semoga Allah muliakan beliau semua dunia akhirat, amin. Segenap tokoh, sesepuh, aparatur pemerintah, Bimas, Babinsa, RT, RW, Pak Lurah, dan semua unsur pemerintahan yang hadir, kita doakan dalam tugas-tugasnya Allah berikan kemudahan dan kelancaran, amin. Keluarga besar dari kedua mempelai yang saya dan kita hormati, teristimewa untuk Amel dan Rizky yang alhamdulillah sudah resmi menjadi suami, menjadi istri. Semoga bukan hanya menjadi raja dan ratu semalam, tapi raja dan ratu seumur hidup, amin. Panjang jodohnya, bersama di dunia, kumpul lagi di surga, dikaruniakan anak-anak yang solihin dan solihat, amin ya rabbal. Bu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, kita semua yang pada ngumpul di sini, mudah-mudahan ngumpul lagi di sorga. Mau masuk sorga? Mau cepet mau lambat? Kalau mau cepet habis jam 12, cepet lambat yang penting masuk mana? Sorga. Alhamdulillah, nikah itu sunnah Nabi. Nabi demen banget sama anak-anak muda yang pada nikah. Amel umur berapa Amel? Mana Amel? Oh, di belakang ya. Pengantin mana tadi ada tuh? 23. Rizky 22. Oh, lebih muda suami. Oh, terbalik bagaimana sih? Bilang gue nanya malah dibalik jawabannya. Masih muda tuh, 23, 22, alhamdulillah. Kenapa Nabi senang sama anak muda yang nikah? Karena Nabi satu hari menyampaikan, ya ma'syaros sabab, anak muda, kata Nabi. Nih anak-anak muda, Rizky, Amel, masih muda juga ente nih. Lu tua ya, ketuaan peci lu, sampai mateng di pohon pecinya. Anak-anak muda, kata Nabi, dipanggil, ayo, manistata amin kumul ba'ah. Kalau udah pada nggak ketahanan, ya, udah nggak pada kuat, kata Nabi, falyatazawwaj, segera dah bangun rumah tangga, menikah. Dan ternyata tafsiran ulama yang ba'ah itu artinya masih punya kemampuan untuk melakukan atau ketidaksanggupan untuk menahan kemampuan itu. Nah, itu ba'ah. Bisa jadi anak muda dengan usianya emang muda, 22, 23, 25, 30, muda deh. Atau yang memang usianya tua tapi jiwanya muda. Kan banyak ya. Aki-aki umur 75 masih doyan sama perawan umur 17 atau umur 20, begitu. Berarti normal tuh aki-aki. Asal masih ba'ah, kata Nabi, nikah dah. Muda tuh, kata Nabi, muda. Ba'ah apa tadi ba'ah? Masih bisa on. Nah, itu ba'ah. Ibu-ibu juga ada yang udah tua tapi juga masih mampu. Mana buktinya? Nenek-nenek umur 65 kawin sama anak muda, ya kan?
Ada nenek-nenek umur 67 kawin sama anak muda usia 25 tahun, usia 30 tahun. Nah, daripada sendiri banyak bikin dosa, falyatazawwaj, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kalau nenek-nenek kawin sama anak muda, kesian anak mudanya. Malam-malam mulutnya berbusa. Dibawa ke dokter. Apa kata dokter? Masa katanya dokter bilang keracunan susu basi? Lu so tahu lu so tahu nih yang belakang nih. Jangan-jangan gue ceritain dulu lagi nih. Hah? Ya, ba'ah tuh itu. Ya. Mau bujang, mau gadis, janda, duda, tua secara apa, muda secara usia atau muda secara jiwa, kalau ba'ah masih mampu, sanggup, udah nggak bisa nahan, falyatazawwaj, mulia, nikah aja udah daripada sendirian. Emang kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Sebab orang yang menikah itu matanya terjaga, kemaluannya juga terjaga. Jadi mulia banget tujuan nikah tuh. Sebab yang namanya orang keluar rumah, yang dilihat perempuan macam-macam ya bu. Enggak semuanya ketutup, enggak semua pakai jilbab. Kalau ada laki keluar rumah ngelihat perempuan, pusar kelihatan. Kalau punya bini enak, pulang dah ke rumah bang. Emang apa? Lah di rumah bini abang juga punya pusar. Malah yang di rumah bodong. Nih laki keluar rumah ngelihat ada perempuan ketek kelihatan. Pulang dah bang, ke rumah pulang. Yang di rumah juga bini abang perempuan punya ketek juga. Malah yang di rumah bulunya belum dicukur-cukur. Ya Allah tarjan. Kalau nih laki di luar rumah ngelihat ada perempuan pahanya kelihatan, pulang di rumah ada bini kita juga perempuan, punya paha juga ya kan, gede lagi ke paha kebo, beranak mulu sih lu. Enak, punya bini enak, tuh maksudnya begitu tuh. Pulang kata Nabi, apa yang kamu lihat pada perempuan lain, sesungguhnya istrimu juga punya. Dia punya mata, bini lu punya mata. Dia punya kuping, bini lu punya kuping. Dia punya pusar, bini lu punya pusar. Dia punya paha, bini lu punya paha. Dia punya ketek, bini lu punya ketek. Yang di sono jumlahnya 2, yang di rumah 2 juga. Apaan tuh yang 2? Tahu. Sama bentuknya begitu-begitu aja. Vertikal ke atas, nggak ada yang horizontal. Miring juga kagak. Kabur orang kalau miring. Lu budak udah lu budak. Nggak usah dengerin yang beginian mah. Nah, acara nikahan gitu bingung ngomong apaan ya. Nah, intinya apa? Biar terjaga. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, itu kata Nabi. Mata terjaga, kemaluan terjaga. Kenapa? Dengan melihat godaan di luar. Anda kalau punya pasangan di rumah, Anda segera pulang ke rumah, nikmatin apa yang halal dan sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak, nggak ada bedanya. Apa sih bedanya? Bedanya cuman tahun perakitan. Antara yang di luar sama yang di rumah beda tahun perakitan doang. Kalau yang di luar ibarat mobil Kijang Innova Ribbon, kalau yang di rumah Kijang Doyok. Kijang Doyok didorong gempor, digas ngempos, dirembong. Ya Allah, setirnya berat. Kenapa nyeblur? Aduh, Kijang Doyok tahun 70-an. Tapi ingat, wahai Kijang Doyok, kalau dimodifikasi itu lebih mahal, lebih bernilai daripada Kijang Innova Ribbon. Setirnya ganti setir kayu, velgnya krom, catnya metalik, kursinya kulot,
bempernya ganti McPherson, ya salam, bempernya bemper bull. Waduh, apaan tuh bemper bull? Bemper kebo. Knalpotnya racing. Niki jang doyok lebih mahal dan lebih bernilai. Apa maksudnya? Ibu-ibu yang cantik, jangan pernah bosan buat dandan. Lu udah kelamaan nikah, dandan jadi bosan. Kenapa? Karena yang lu lihat tuh laki, dia lagi. Ya, gua dandan kagak dandan, lu lagi. Gua dandan capek-capek juga lu prepelin. Ini penyakit orang yang udah lama berumah tangga, dia anggap biasa-biasa saja, padahal godaan di luar sana, aduh, saingan ibu berat. Yang di luar sono muda-muda, cakep, dandan, pakai rok mini, kalau manggil sopan, ini kadia. Bagaimana laki nggak tergoda dipanggil sementara yang di rumah manggilnya dasar lu laki kasep, duduk heula atau kasep di dia, kasep, aduh, gimana nggak tergoda tuh laki dipanggil kasep sementara di rumah dipanggil kesep. Ame bini diinjek-injek mulu tuh laki. Nih yang dimaksud dimodif begitu. Ibu dandan biarpun usia sudah tua, berinovasi, karena istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah ninggalin dandan di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya ditata, pakai wewangian, dibersihkan dia punya badan, baik mandi maupun dengan wudhu, disisir, masya Allah. Jangan laki pulang rambut kayak megaloman, kayak boleh kesetrum, kayak zaman dulu ada namanya dingdong, atau dingdong, yang street fighter, ada namanya Blanka. Kalau nyetum rambutnya bret, pulang laki lihat bini rambut mambrak. Apa nggak lari tuh? Ya Allah, mana putih semua lagi. Disisir dong. Lipstick berapa duit sih? Paling ceban. Patungan sama teman potelan. Kalau 20.000 dia bagi 2 deh. Lu yang setengah, gue yang setengah. Yang nggak ada lipstick pakai krayon ya, dong ya. Kayak krayon. Bedak pakai minyak wangi, ya Allah, yang mili-milian murah kok. Kalaupun beli yang 100 mili mahal tuh yang semprot, dan yang mili-mili tuh yang dioles-oles paling cuma 10.000 goceng ya kan. Tapi kan harumnya itu bikin apa? Bikin suasana berbeda. Jangan laki pulang buat tai kotok. Uset, ini gue masuk kandang ayam apa nih? Nggak taunya kakinya lupa dicuci buat tai kotok. Ilfil orang. Atau bu minyak angin cap kampak dijilat pahit, masya Allah, 7 hari lakinya meninggal. Keracunan apa aja lu masukin, balsem, autan, sari puspa, baygon cair lu oles. Ya Allah, saingan kita berat. Wangi-wangi yang di luar wangi-wangi, kalau yang di rumah nggak dandan, ya Allah, rugi. Akhirnya tujuan apa? Tujuan mata terjaga, kemaluan terlindungi, jadi nggak terwujud. Padahal itu tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita disuruh nikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Itu tujuannya. Nah, untuk mewujudkan tujuan itu, diantaranya adalah ibu-ibu depan suami senantiasa berdandan. Alhamdulillah. Jaga suamimu dari 3. Apa yang dijaga? Jaga matanya.
Jangan sampai kau punya suami memandang engkau dengan pandangan yang jelek. Jangan. Pulang disambut, ya Bu ya. Jangan disambit. Lu pulang bawa duit kagak, mintanya macem-macem. Waduh, Aa baru pulang ya, capek ya. Aa mau minum apa? Mau air putih, teh manis, atau cucu? Boleh nggak cucu ame mangkok-mangkoknya? Wah, mangkoknya buat apa? Ya buat tempat susunya. Emangnya kalau nggak ada mangkoknya bagaimana tuh ngisepnya? Nggak ada tempatnya, ya nggak? Lu paham gak sih? Lu nggak paham lu ah, ini yang paham nih. Ya nggak ada tempatnya, gelasnya begitu. Ya, coba aja. Hei, ya, yang manis. Jangan sampai suami kita ngelihat kita dalam keadaan jelek. Jagain tuh kuping suami kita, jangan sampai tuh suami dengar kalimat-kalimat yang menyakitkan. Laki setan loh, mak dirodok, laki gila. Lakinya dikatain setan, gila, mak dirodok, macem-macem. Jaga, jangan sampai tuh laki ngedengar kupingnya dengan panggilan-panggilan yang jelek. Jangankan menghina, manggil nama aja makruh. Namanya laki madun, panggil mau kemana lo madun? Makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya panggilan istimewa. Istri-istri Nabi kalau manggil Nabi itu ya Rasulullah, nggak dipanggil namanya ya Muhammad, enggak, ya Rasulullah, itu panggilan sayang. Nabi pun begitu, memberikan feedback. Panggilan kepada Khadijah beda, panggilan kepada Aisyah juga beda. Ya Khadijah Al-Kubra, ya Humairah. Aduh, Masya Allah. Yang pipinya kemerah-merahan, yang cantik jelita, yang imut-imut dipandang. Aduh, gimana nggak terpesona tuh perempuan digituin ya Neng ya? Ya. Ibu-ibu panggil dong suaminya baby. Loh, saya manggil bini saya sayang. Sayang? Iya baby, kata bini saya tuh. Tuh, kalau saya kasih duit. Kalau kagak babi. Saya udah dipanggil babi. Parah, enggak bercanda. Jangan. Nabi enggak pernah bosen romantis dalam panggilan kepada istri, padahal Nabi udah tua usianya. Istri-istri Nabi juga begitu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga. Jangan ngerasa mentang-mentang, aki-aki lo mau kemana sih? Gua panggil rembarangan juga lu, emang lu mau ngapain? Mau ninggalin gua udah tua, lu kan nenek-nenek, udah keriput. Emang kalau gua nggak romantis lu mau kabur? Jangan begitu. Ya. Udah tua juga dari panggil baby, masih muda, udah tua hilang bebnya jadi ini modif tuh, biar tujuan apa yang Nabi inginkan terwujud. Jadi amel rizki jangan lupakan ini, dandanan dan panggilan nggak boleh hilang. Terus bangun suasana yang baru, terus berinovasi. Ya ini sih bukan saya cerita bukan. Sekarang nih yang jual-jual, aduh, yang ngomong nggak enak kita, enggak. Baik. Bu, ini penyanyi Bu, suaranya bau, bagus. Bu, entah kita dengerin suaranya. Jadi, nih maaf. Kan sekarang ada belanja online, ibu-ibu beli misalnya baju seragam polisi begitu, ntar bapak-bapak seragam penjahat
begitu. Jadi ibu-ibu entar jadi polisi, bapak-bapak jadi penjahat. Hai kamu penjahat, pokoknya seru dah kalau jadi cerita begitu. Paham nggak lo? Ya. Tar ibu-ibu belanja sekali-sekali baju pramugari, biar si bapak nggak lirik-lirik pramugari, ya enggak. Dia jadi penumpang aja, bikin cerita penumpangnya gembel, pakai baju compang-camping, terus ibu datang, halo bapak, ya. Lu cerita sambung sendiri deh, gue males. Pokoknya lu kemas begitu tuh, inovatif, kreatif. Kenapa? Di luar saingan kita juga berat, ya bu ya. Woi, iya pe kagak? Lu ngutang kagak jelas siapa yang diutangin. Nih beli seragam sekali-sekali. Oke? Nah, dah tuh resep. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kita ini yang punya akal, kata Allah, lihat ada banyak keagungan kebesaran Allah di dalam kehidupan ini. Di antaranya Allah ciptain pasangan hidup dari diri kita sendiri. Suami Amel manusia, Rizky manusia bukan? Manusia, bukan jin, bukan malaikat, apalagi setan. Begitu juga Amel manusia, min anfusikum, golongan kita sendiri, kata Allah. Artinya apa? Yang namanya manusia mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Satu waktu Amel bakal lihat bahwa Rizky punya salah, punya kurang, punya aib, punya khilaf. Wajar, namanya juga manusia. Tapi juga dia punya kelebihan yang Allah titipkan, ada kebaikan yang Allah karuniakan. Rizky juga begitu. Satu waktu bakal melihat Amel ada kekurangan, ada aib, ada khilafnya, ada lupanya, ada salahnya. Ingat, manusia sama kayak gua manusia, bini gua manusia, gua bisa salah, lah dia juga bisa salah. Lah kenapa kita bisa salah, pengennya ditoleransiin, lah orang lain salah kitanya ogah banget maafin. Min anfusikum, jangan nyubit kalau nggak mau dicubit. Sakit lu nyubit, begitu juga dengan orang ketika nyubit lu. Min anfusikum, itu pesennya. Jangan merasa pinter, tapi harus pinter-pinter merasa. Tuh suami istri kalau mau sakinah litaskunu, dia mau sakinah, laki bini betah di rumah, maka suami istri harus pinter-pinter merasa. Mau marah, lihat sikon, capek nih laki baru pulang dari kantor, masa nyampe di rumah udah kita pidatoin, belum kita kasih minum, belum kita tanya apa kabarnya. Kenapa mesti marah? Orang baru buka pintu, belum buka sepatu. Lihat sikon, min anfusikum. Enak kalau udah bisa pinter merasa, insya Allah sakinah. Ya bu ya, ibu betah nggak di rumah? Betah. Lakinya betah nggak di rumah? Wah nggak kerja dong dia, kebetahan di rumah ya. Sakinah tuh. Yang kedua, kalau udah dapat posisi sakinah tuh tenang, kan kita juga doa tuh biar sakinah lo. Apaan tuh? Gue ngikutin aja yang sebelah ngomong sakinah, diarti gue ngerti gue kagak. Sakinah tuh tenang, laki jauh pengennya pulang ke rumah, nggak ada tempat yang lebih menenangkan kecuali di rumah. Tidak ada pundak
yang lebih istimewa kecuali pundak suami, pundak istri. Itu sakinah, tenang, betah banget. Jauh dia kangen, deket makin erat. Itu sakinah. Yang kedua, kalau orang udah dapat sakinah, Allah kasih bonus. Ya, Allah kasih bonus. Apa bonusnya? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dua. Satu, cinta. Yang kedua, kasih sayang. Apa itu cinta? Al-hub jihadun wa kifahun. Cinta itu perjuangan dan pengorbanan. Itu bahasa cinta. Makanya orang kalau lagi jatuh cinta ngomongnya ngalor ngidul. Orang lagi jatuh cinta kadang gak masuk akal, ngomong aja udah, yang penting ngungkapin cinta. Gua kalau jadi sama lu, apa juga gua kerjain. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Bagaimana itu pala jadi kaki, kaki jadi pala? Lautan gua seberangin, la ilallah, di empang aja kelelep. Gunung kan ku daki, masya Allah, gunung 1000 meter naik, lu 100 meternya pesen ojek lu. Lautan api kan ku lewati, ya Allah, lautan api. Ngopi masih ditiup, pakai mau lewat lautan api. Tapi bahasa cinta. Itulah yang menyebabkan suami ibu rela pergi pagi, pulang sore, bahkan malam, panas-panasan, hujan kehujanan, lepek bajunya, keringetan, bau, apek, pergi wangi, pulang apek. Tangannya kapalan, kulitnya jadi kasar, ada yang jadi supir, jadi tukang, ada yang jadi nelayan, ada yang merantau. Kenapa lo kerjain tuh? Karena gue cinta sama lo. Kalau bukan karena cinta, gue ogah banget dah kayak begini. Ogah banget gue, ogah. Karena gue cinta sama lo, makanya gue kerjain begini. Tuh, ya, woi. Karena cinta tuh laki, makanya dia rela item-iteman. Yang putih jadi hitam, yang hitam makin metalik, masya Allah. Demi cinta itu. Karena dia cinta sama bininya, dia cinta sama anaknya. Itu hadiah dari Allah. Beda sama orang pacaran, cintanya cinta apaan itu mah fata morgana. Kelihatannya aja, dikejar makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin gak kelihatan. Pacaran panjang 7 tahun, masya Allah. Tahun ke-8 selesai. Pacaran panjang 8 tahun, kawin sebulan mencret, bubar ya. Nikah sebulan, pacaran 8 tahun. Tuh cintanya apa? Fata morgana. Makin lama makin gak ketemu. Dan cinta orang pacaran beda sama hadiah dari Allah mawaddah ini. Kalau orang pacaran ada uang, abang sayang, nggak ada uang, sendal melayang ya. Pokoknya nggaknya aku nonton malam minggu, aku nggak mau tua, nggak mau tahu. Pokoknya aku mau nonton, makan, nonton, makan. Tapi abang nggak punya, bodoh amat, bodoh amat aja udah. Akhirnya tuh laki nyolong. Akhirnya tuh laki jual gas, tabung gas emaknya, Masya Allah. Buat nonton tabung gas emaknya dijual. Bodoh amat, ilmunya bodoh amat. Tapi kalau udah nikah, Dek, kata lakinya, abang kayaknya kurang nih cari duit, belum cukup menghidupi kebutuhan rumah tangga kita. Menurut adek bagaimana? Apa kata bininya? Nggak apa-apa bang, kalau abang izinin saya mau kok jualan sayur di pasar. Saya mau bang keliling jual gembong. Saya mau bang jualan nasi uduk. Saya mau bang nawarin pakaian kredit ke kampung-kampung. Saya mau bang jualan ikan di pasar amis-amisan. Tuh kata bininya. Coba kalau lagi pacaran, Neng abang nggak punya duit, Neng mau nggak jualan ikan? Pret. Ustad gue suruh jualan ikan, kata ceweknya. Belum jadi udah amis tangan gua. Oh gak, dia mendingan dia cari aja kantong yang lain. Tapi kalau udah nikah, Masya Allah, itu yang disebut suka, duka, tangis, tawa, sedih, bahagia, dinikmatin bersama mawaddah. Allah kasih itu. Mana buktinya? Tuh buktinya sampai gini hari ibu masih betah ame lakinya. Ye. Udah berapa tahun berumah tangga, gue tanya.
Ada 10 tahun? Lebih. Kenapa masih betah? Oh, karena terpaksa. Gua kata kali karena cinta. Berarti karena terpaksa. Cinta yang bikin ibu betah. Duh, kalau kagak ada cinta mah gak ada tuh rasa. Dan itu hadiah bertahun-tahun. Apalagi kalau tiap hari kan ketika ketemu dia lagi, lu 4L, lu lagi. Malam ketemu lu, pagi lu, siang lu, yang ngomel lu, yang marah lu, yang ngambek lu lagi. Lu bayangin 20 tahun begitu aja tuh, lu lagi. Bertahan tuh. Apa tuh? Mawaddah. Ini hadiah dari Allah. Habis mawaddah, rahmah itu apa? Kasih sayang. Apa kasih sayang? Nggak hitung-hitungan. Orang berumah tangga jangan hitung-hitungan, jangan perhitungan gitu. Nggak boleh pelit. Mau disayang yang ngasih, kalau ngasih ya disayang, itu kasih sayang. Nggak hitung-hitungan. Ibu kondangan, masya Allah, nggak lihat diri kalau dia sayang. Buat anak toples apa gue dimasukin, ngamplopin goceng, ngangkut gocap, dipelototin sama pengantin, buat tandain lu ngamplopin berapa lu, kacang lu raup, semua lu raup. Ditanya ngapa sih lu? Buat bocah ini, buat bocah. Udah nggak hitung-hitungan sama dirinya. Tuh orang berumah tangga. Laki kerja dapat duit, setor ke bininya, setor, ambil neng, tuh. Nggak curiga, kagak pelit. Lah kita dulu boro-boro punya duit bagi orang, kita aja kurang, kita mau bagi orang nih, kita bagi bini, ambil buat lo nih 3 juta 5 juta, nih lo kelola. Nggak ada tuh curiga. Besok pagi ini rokok nah. Lah dia yang nyari, dia yang minta. Kasihan deh lo. Makanya Pak, kalau ada duit apalagi ada bonus, jangan semua dibagi, umpetin. Wow, lu udah pokoknya aja lu pakai aduh wow lagi. Wow lam alif amjah ya. Udah kasihan masih di kasihan banget ya. Makanya cari bini Pak yang bisa cari duit tuh kayak bini saya. Masya Allah, di mana saya nyimpen duit ketemu. Gawat juga tuh bini kita di rumah, kita naruh di sini ketemu. Mau bini pintar nyari duit nih, sama kayak ibu-ibu sini. Pinter banget cari duit, kita udah umpetin masih aja ketemu. Cakep udah ya tuh. Dia nggak marah tuh, dikasih setor duitnya. Ibu amelin, mana Pak kok segini? Iya tunggu di pecinya ada nih bentar nih kembalian beli ji Samsung. Nggak, dia nggak marah, dikasih aja tuh. Rahmah itu Allah hadiahin. Bini juga begitu, Allah kasih rahmah di hatinya. Nggak hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan 2 bulan nikah bubar udah. Maaf. Ibu-ibu dikasih bulanan namanya suaminya berapa kira-kira? Ada 3 juta, 2 juta, 1 juta, 100 juta. Ngeri bener ya enggak? Ngeri bener 100 juta. Amin ya Rabbal. 2 juta mah ada kali ya, 3 juta ada lah ya. Anggap deh 3 juta sebulan, 3 juta. UMR di Tangerang berapa? 38, 3 juta 800. Kasih 3 juta 800 ya buat AEO, ada jalan segala macam deh tuh, ongkos segala macam. Pembantu rumah tangga, mohon maaf, di Jakarta tuh gajinya 3-4 juta. Pembantu rumah tangga kerja dari pagi jam 8 sampai jam 4, lewat dari jam 4 dia minta tambahan lemburan. Apa yang dikerjain? Nyuci gosok selesai. 4 juta nyuci gosok dari jam 8 sampai jam 4 titik, lewat dikit lembur.
ibu jadi bini sebulan 3 juta. Kerjaannya apaan aja tuh? Aduh. Bangun pagi ngebangunin laki, mandiin anak, nyiapin pakaian, gosokin, buat berangkat kerja, masak, belanja, jemput anak, nidurin anak, nyuci, jemur, nyambut suami, nyiapin makan malam, habis makan malam dicuci, digosok. Alhamdulillah. 3 juta. Kadang diomelin, kadang dikatain. 3 juta. Itu pembantu nggak diomelin, nggak dikatain. 4 juta. Kalau nggak ada rahmah, berhenti ente jadi bini. Gue mendingan jadi pembantu, jadi bini begini amat nasib gue. Berhenti jadi bini, berhenti kalau bukan karena rahmah yang Allah titipkan. Coba pikirin deh, Masya Allah, kerjaan ibu tuh banyak. Dan kalau hitungan gaji, maaf ya, pembantu rumah tangga nggak ada yang bisa ngerjain apa yang ibu kerjain. Nyuci gosok 3 juta, ibu 3 juta udah ngapain aja tuh, dan diapain aja lagi. Pernah ngambek, pernah marah, pernah ngebandingin? Enggak. Aduh. Makanya bapak-bapak dipikirin juga nih ibu-ibunya. Hadiahin kalau ada duit, karena dia nggak hitung-hitungan nih. Beliin emas. Laki punya duit, minta beliin emas 24 karat, cakep. Nggak ada duit, ngalah deh yang 22 karat. Nggak ada lagi yang 21 apa yang 18 karat. Yang penting jangan emas sekarat. Itu emas mau modar, udah mau mati masih lu mintain juga. Ya, harus nauin. Kalau laki lagi nggak punya duit, nauin. Apa nauin tuh? Maklum, kudu banyak maklum. Masya Allah, laki lagi banyak utang, lagi banyak urusan, lagi banyak kerjaan, maklum. Tapi kalau lagi ada duit, laki jangan zolim. Lu makan di restoran, bini lu makan genjer, kangkung, jangan, mesti adil. Apa yang kamu pakai kata Nabi, begitu juga yang dia pakai. Artinya bukan berarti bajunya sama, sekurang-kurangnya kualitas dan harganya jangan jomplang. Lakinya bawa baju yang satunya 500.000, bininya yang 50.000 dua. Wah, zolim tuh laki, nggak boleh kata Nabi. Lakinya makan yang enak tiap hari di restoran, makan padang, bininya ya Allah jengkol, ikan kobra, iya yang sisiknya kagak digerus, ikan kobra dimakan. Nggak boleh, zolim. Ini namanya nggak ada rahmah. Nah, amel rizki, mudah-mudahan Allah titipkan mawaddah dan rahmah sehingga bertahan sampai ke surga. Amin ya rabbal. Nah, sebelum kita lanjut, saya ada hadiah nih. Saya bawa emas 78 kilo, cuman begitu ditimbang gak ada yang mau bayar. Mas Taufik, beliau ini Ustaz Taufik Saniar. Beliau ini dulu sahabatnya almarhum Uje. Inilah pencipta lagu Bidadari Surga. Tepuk tangan. Ini orangnya nih yang nyiptain. Mendingan gak usah ngeliat orangnya. Beliau ini dulu waktu Uje masih hidup, alhamdulillah kemana-mana selalu ikut nemenin ngaji, kemudian nemenin nyanyi, dakwah. Nah, tapi sayangnya begitu Uje meninggal, dia nggak ikut. Lu kok nggak ikut? Lu nggak solider, lu nggak setia kawan. Bukan nggak setia kawan. Ngapa lu? Masih banyak sangkutan. Oh, gua kata kali santunan, sangkutan ya. Masih nyangkut tuh. Kulkas belum lunas. Motor masih nyangkut. Itu dia nih, belum. Ustaz Taufik, nih ibu-ibu bawa bapak ususnya penganten. Iya. Amel ame rizki. Iya. Kudu dikasih hadiah. Ah iya. Lagu apa nih? Bidadari Surga boleh? Bidadari Surga. Sekarang. Besok kalau udah digulung tendanya, lu nyanyi sendiri, orang ngintip, gila kali itu orang. Lu mau lu begitu? Sekarang. Gitu ya. Baik, khusus buat kedua mempelai, juga para tamu jasa hajat semua. Saya coba
Satu tembang lagu. Iya. Kenapa itu, Bu? Kenapa Bapak? Ya. Wah, tepuk tangan. Bagaimana suaranya, bagus? Masya Allah. Pantas kalau dulu Ustadz Obik pernah ikut lomba audisi Indonesia Mencari Jakat. Lu nyari apaan sih? Bakat. Oh, bakat. Gua ada kali nyari jakat sampai gendut perut lu. Ya. Dan beliau ini juga kori internasional. Masya Allah. Suaranya bagus. Pernah menang lomba di Afrika. Iya. Jadi berapa? 20 peserta ya, yang 19 mundurin diri. Di Afrika malas juga kali dia. Lu dong yang berani ke sono. Daripada acara bubar, udah kita menangin aja. Menang. Tapi emang suaranya bagus. Boleh dong. Ya, ya, insyaallah. 3 ayat kayak gitu. 3 ayat. Buat biar pada rajin nih ngaji Quran. Ya. Baik. Boleh ya? Ya. Nungguin. Untung kori loh. Gua kata kali mau narik, ngatanya nungguin ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa Allah. Sadaqallahul azim. Lu setengah ayat itu mah. Lu pelit bener lu. Bik. Lu lagi enak-enaknya ya di puncak, tiba-tiba berhenti. Itu sebel tahu orang. Hah? Masa? Ya gak percaya. Ya Bu ya, lagi enak-enaknya tahu-taunya udahan, kesel gak? Tuh dengerin. Lagi nikmat-nikmatnya tahu-taunya selesai, gedek gak? Oh, gedek Pak. Oh lagi. Lah orang udahan lagi dia. Udah sadaqallah. Udah sadaqallah ya. Nah ini biar jadi apa penyemangat buat adik-adik ya. Biar rajin belajar Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Lanjut apa ini? Udah jam 11 lewat 10 nih. Terus. Iya. Yang ketiga nih nikmatnya, Masya Allah. Bu, perempuan masuk sorga kalau dia jadi wanita solihah. Siapa itu wanita solehah? Yang kalau keluar rumah mesti izin nama lakinya dan diizinin nama lakinya. Jangan ngayap, jangan ngebangkang, nggak boleh ngelawan, apalagi durhaka. Kita tentang apa yang menjadi keputusan larangan suami kita, selama benar ya, selama baik keputusannya, tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada seorang perempuan taat, perempuan mutiah taat, yang bikin Sayyidatuna Fatimah bertanya-tanya karena dijamin oleh Nabi masuk sorga. Siapa ini perempuan? Perempuan ini modalnya 3 kalau dia mau masuk sorga, dan Nabi sebut sebagai penghuni sorga karena punya modal 3. Modal apa? Ya Allah, murah modalnya. Yang pertama modal kain anduk.
Punya nggak di rumah kain anduk? Banyak. Tuh satu. Yang kedua, kipas. Ya Allah, kipas beli juga paling 20.000. Yang ketiga, cambuk rotan. Ya, apa namanya tuh? Yang kemoceng-kemoceng dah. Kalau kita buat nyiapin, bersihin kaca, malam kita siapin. 3 itu modal masuk surga nih perempuan yang disebut oleh Nabi. Sayyidatuna Fatimah tanya, buat apa deh handuk kalau suamiku pulang? Kata ini perempuan, keringetnya bercucuran, capek, aku elap dia dengan anduk ini dari mulai atas sampai ke bawah, bawah ke atas. Ya Allah, enak nggak tuh dilapin dari atas ke bawah, Pak? Aduh, enak banget. Nyampe di tengah berhenti. Ya Allah, berhenti. Nyangkut. Duh, enak banget tadi, usap, dielap. Aduh, enak banget. Terhormat tuh laki kayaknya nyari duit nggak sia-sia. Coba dong dipraktekin. Modal anduk doang, ya Allah. Tapi kan redonya kagak tahan kita, yang bikin buka pintu sorga tuh ya redonya laki. Modal anduk, ngusap doang, ngusap. Jangan kita punya laki kayak petinju, dilempar itu anduk tuh lu pakai sendiri. Lu kata laki lu petinju, dilempar petinju aja diusapin, lu masa laki dilemparin. Nah, yang kedua, kipas. Kalau udah hilang dia punya keringet, tinggal angetnya, kipasin dah. Kayak raja-raja tuh. Ya Allah, sambil ngobrol adem. Lu kagak, laki gerah, bau banget badan lu, Masya Allah. Udah lu kagak lapin, lu gak kipasin, lu katain lagi. Waduh, ini bini bener-bener dah mulutnya tajam banget. Jangan capek gue ngipasin, lu ada kipas gede banget nama air. Lu dekatin aja, Masya Allah. Adem kagak, kembung tuh perut. Jangan malas. Bukan berarti laki nggak bisa sendiri, tapi laki itu kadang seneng apa diperlakukan layaknya seorang suami. Masya Allah. Nikmat. Modal kipas. Yang ketiga apa itu tadi? Rotan. Buat apa nih? Kata Fatimah, malam kalau dia mau tidur, aku tanya sama suamiku, abang, kalau dari pagi sampai malam Neng punya salah, nih rotan pukul ke badan Neng, daripada di akhirat Neng dipukul sama malaikat. Laki mana sih yang denger begitu tega? Yang ada diapain? Dipeluk. Ya Allah, Neng kagak salah, Neng udah sempurna. Cakep. Masa ada laki pukul? Oh, lu mau minta dipukul? Gua pukul, bener coba aja. Laki gila kali itu mah, udah gila tuh laki. Nggak ada yang begitu, nggak. Kalaupun mukul paling mukul pelan. Neng, ayo pukul ya. Neng udah. Gitu aja, pukul manja kan ibu. Aduh. Resek lu ah. Ya, udah malam sini ceramahnya jadi begini nih ah. Midnight ceramah midnight ya. Masya Allah. Udah dinikmatin aja, dinikmatin. Modal 3 itu ahli sorga. Karena redo suami itu redonya Allah. Saya tuh kalau udah ame istri saya sayang banget sama dia. Kemana-mana saya pergi, apalagi ke mall, apa yang ditunjuk sama istri saya silakan tunjuk, gak apa-apa. Ya nunjuk doang, siapa yang beliin? Kenapa? Bini kita kagak cerewet. Saya mau ngasih duit sama emak saya, nggak apa-apa, sorga lu, kata dia. Saya kasih bapak saya, nggak apa-apa, sorga lu. Orangnya qanaah, yang penting belanjanya cukup, kan? Jangan sampai kurang, zolim. Yang penting cukup kebutuhan hidupnya, anak-anaknya semua kita cukupin. Selebihnya ada duit, saya kasih emak saya, bapak saya, nggak pernah iri. Nah, saya bilang jangan. Kalau tanpa mereka kita nggak pernah ketemu nih.
Nah, ini penyakit orang berumah tangga nih, awas, hati-hati. Jangan sampai kau punya istri, kau punya suami menjadi sebab kau durhaka kepada ayah ibumu. Tanpa mereka kau nggak ada di dunia. Bagaimana caranya lu nongol dari lubang moak? Tahu lu keluar blok membesar sendiri. Kagak lah. Lu dilahirin, dikandung, capek tuh orang tua. Awas. Perempuan yang kita kenal, laki yang kita kenal baru kemarin. Jangan sampai penyebab durhaka kita sama orang tua. Justru dengan menikah kita baru sadar emang ribet jadi orang tua ya. Kagak gampang jadi orang tua. Kenapa? Belajar dari anak kita. Dulu lah kita begitu juga sama. Anak saya ini sultan Allah, kalau dia sekolah anak orang nangis, baba emaknya ngambek, WA. Pak Ustadz nih anaknya nih, waduh pusing pala saya ini anak nakal banget. Ya, aduh. Saya tanya emak saya, kata emak saya, tuh lu dulu begitu juga. Waduh, nggak bisa ngomong saya, karena saya begitu juga kayak dia. Ya dah, kalau udah apa yang diminta, udah nggak boleh nggak, harus diturutin. Emak saya bilang, lu dulu begitu juga, sama. Baru nyadar kan, ya Allah, gue mesti sayang sama dia. Kenapa? Berat banget dulu hidupnya ngangon gue, ngerawat gue, jagain gue. Sekarang mah kita udah enak. Mungkin rezeki kita lebih daripada emak bapak kita dulu ngerawat kita. Ini buat Amel Rizky. Ayo, udah berumah tangga, mungkin pisah rumah, tapi jangan lupain orang tua. Jangan lupain mertua. Sayangin tuh orang tua. Sayangin mertua seperti sayangnya kita kepada orang tua sendiri. Karena mertua itu kalau udah nikah kita statusnya udah sama kayak orang tua kandung. Hak-haknya, kewajibannya, bahkan orang tua, mertua itu yang tadinya bukan siapa-siapa, maaf sampai kiamat nggak boleh tuh kita nikah sama dia atau dia nikah sama kita. Padahal kalau bukan dan nggak pernah kita kawin sama anaknya, dia bukan siapa-siapa itu. Tapi karena kita kawin sebab dengan anaknya, bahkan sesudah nauzubillah min zalik. Saya kan juga dulu duda, ya. Mertua nggak ada mantan mertua. Saya kalau ketemu ame emaknya mantan bini saya, itu saya hormat. Kenapa? Mertua saya tetap nggak ada bekas mertua. Mertua orang tua saya yang masih berlaku hukumnya. Tuh, itu udah bercerai sama anaknya, masih hormat. Bagaimana kita masih satu, masih ngumpul. Ini berkah. Nah ini mudah-mudahan bisa dihayati oleh pengantin. Jangan sampai gara-gara kita udah pisah, udah nikah, nggak kumpul lagi sama orang tua, misalnya rumahnya sendiri, lalu kita kemudian tidak menegur sapa, tidak datang, tidak memberikan penghormatan. Jangan jadikan sebab suami kita, istri kita menjadi sebab kita durhaka kepada ayah dan ibu kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi manfaat, jadi kebaikan. Udah jam 11 lewat seperepet, takut udah pada ngantuk. Besok hari Minggu ya, pada mau ngapain? Terserah dia mau ngapain aja ya, duit situ ya. Besok sebab jam 4 pagi saya mesti ke bandara karena harus berangkat ke Lubuk Linggau. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan kesalahan. Tuan rumah izin saya langsung ninggalin tempat. Kalau mungkin ada hidangan yang udah disiapkan, kata tuan rumah, pede banget itu siapa yang nyiapin. Kalau tapi ada biasanya, cuman tetap maafin, saya mah langsung aja karena istirahat ngejar waktu, jam 4 mesti ada di bandara. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan saya, kesalahan, ucapan, tingkah laku yang nggak pantas, yang nggak bagus, yang nggak enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan pulang dulu, kita doa Fatihah boleh ya. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan saudara Rizky dan saudari Amel Allah jadikan keluarga bahagia dunia akhirat. Allah berikan, karuniakan anak-anak yang soleh dan salehah. Allah jadikan rumah tangga mereka rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan rumah tangganya tidak hanya di dunia bersama, tapi sampai di surga kelak bersama-sama kembali. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi siraman rohani dari guru kita bersama. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya. Mungkin itu saja. Saya selaku mengatur acara pada malam hari ini mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.